Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja PBG. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saifuddin Zuli, Sarjana Pendidikan, mahasiswa PBG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 25031170741. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri 2 Reging pada kelas 4 dengan tema menyambut usia balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas menyiapkan, maju ke depan. Siapkan. Ya, Bre. Risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Berdoa dimulai. Berdoa dimulai. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya Pak Udin absen terlebih dahulu ya. Nanti ketika Pak Udin bilang nama kalian, nanti jawabannya hadir. Afifatun Nisa Solihin. Hadir Pak, gitu ya, yang tinggi. Terus Aisyah Alifa Ramadhani. Almaira Fahma Abdillah. Oke. Anindita Kaisa Zahra. Nah, bagus, semangat kok. Suka Pak Udin. Ayasa Sakia Soliha. Oke. Dewi Anggraini. Fikri Hisam Maulana. Buku LKS agamanya disiapkan dibuka halaman 40. Belajar
tentang menyambut usia balik. Usia balik ya. Halaman 40. Sudah ketemu? Dicari halaman 40. Halaman 40 sudah ketemu? Jadi sebelum kita belajar, Pak Udin mau menyampaikan sedikit tentang usia balik. Jadi yang namanya usia balik itu adalah proses peralihan dari anak-anak menuju ke dewasa. Jadi ketika sudah memasuki usia balik itu kalian sudah harus mandiri, sudah menanggung hal-hal yang harus kalian lakukan. Contohnya misalnya gak sholat itu nek usia balik, nek gak sholat ya berdosa. Sebelum masuk ke materi, Pak Udin mau menyampaikan tentang tujuan pembelajaran. Jadi tujuan dalam melakukan kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba dan mengkomunikasikan peserta didik mampu yang pertama yaitu bisa menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu fikih dengan benar. Jadi tujuannya Pak Udin ingin kalian bisa memahami tentang tanda-tanda usia balik, baik dari segi ilmu fikih ataupun dari segi ilmu biologi. Yang kedua, menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu biologi dengan benar. Terus yang ketiga, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Nah ini silakan dilihat di layar. Jadi ketika memasuki usia balik itu ada tiga, Ada tiga. Yang pertama adalah tanda usia balik menurut ilmu fikih. Kedua, usia balik menurut ilmu biologi. Terus mana yang sudah balik. Jadi ada tiga yang harus kalian lalui nanti. Nah ini definisi dari usia balik itu sendiri. Silakan dilihat bahwa usia balik adalah salah satu fase masa memasuki usia balik, yaitu mulai mengalami berbagai perubahan fisik atau perubahan emosional. Sing awale sifatnya kekanak-kanakan, saiki sifatnya mulai kedewasaan, dewasa. Berbagai perubahan fisik dan emosional yang menandakan bahwa mereka mulai beranjak dewasa. Jadi kalian ini termasuk beranjak dewasa. Tanda-tanda usia balik itu dibagi menjadi dua. Ada berapa? Dua. Yang pertama yaitu tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih atau secara dalam hal keislaman. Yang kedua, tanda-tanda usia balik menurut pandangan biologi. Di pandangan biologi nanti ada banyak, ada perubahan-perubahan yang kalian alami. Sekarang kita belajar tentang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Apa ilmu? Ilmu fikih. Yang pertama apa itu? Coba dibaca. Sempurnanya umur 15 tahun. Kalian umurnya berapa? 10. 8 tahun ada. 8 tahun aja kelas 9. Antara kelas umur 9 sampai 10 tahun. Yang pertama adalah sempurnanya umur 15 tahun. Jadi misalnya kalian untuk yang putri belum mengalami haid, untuk yang putra belum mengalami ihtilam, tapi usianya kok sudah 11 lebih kok belum mengalami. Nah itu nanti. Ketika usia 15 kok masih belum mengalami yang namanya haid atau ihtilam, nanti sudah disebut balik. Apa? Balik. Apa? Balik. Tak balik deh.
Balak itu artinya beda. Nah. Terus yang kedua adalah ihtilam atau mimpi basah. Ini yang mengalami anak putra ini. Nah, nggak tahu. Ya nanti bakal mengalami kalian. Mimpi basah. Terus yang selanjutnya yaitu haid atau menstruasi bagi anak-anak cewek. Mudeng toh. Bagi anak-anak cewek nanti bakalnya menstruasi. Menstruasi itu ya tandanya wis dewasa. Wis gede. Silakan dilihat. Nah iki tanda usia balik menurut pandangan biologi. Jadi maksudnya pandangan biologi itu dari perubahan fisik. Ini adalah untuk laki-laki. Yang pertama, tumbuh tinggi, besar secara cepat. Mulai kalian sudah balik kok dhuwurmu cuwet, jujur langsung dhuwur. Sing awale kelas 1 kan cuwilik ngene. Kelas 6 ngalah dhuwur-dhuwur. Ora. Biyen Alifa kelas 1 kecil segini. Nah, sekarang kan beranjak dewasa sudah segini apa? Itu namanya proses yang namanya memasuki usia balik. Tumbuh tinggi dan besar secara cepat. Terus yang kedua, suara menjadi berat atau besar. Sing biyen pas kecil suaranya cempreng. Saiki nek wis dewasa, nek wis balik kok suaramu ngalah. Suarane ngebas suara kayak Budi, suaranya Budi. Orang ngambil Pak, nanti kalian mengalami sendiri. Nanti tahu sendiri. Terus yang ketiga, mulai tumbuh rambut halus di wajah, ketiak dan sekitar kemaluan. Duwe jenggot. Duwe skala ono rambut dan sebagainya. Sing ngisor ora usah disebut. Iku saru. Iku perubahan dari pandangan biologi. Wis asa guyu-guyu. Bakal kalian ngono lho ya, guyu-guyu. Terus meneh kita tambahan lagi di situ udah ada. Ini apa ini jenenge iki? Kok jerawat? Apa iki? Bulu. Ager-ager iki lho. Iki jenenge jakun. Apa? Ora jaun. Jakun. Jakun iki lho, sing menonjol kayak bareng ngelek ndok mandek ning kene ngene iki lho. Jakun. Iku ciri khusus cowok ana ngenekane iku. Ki ana ta ra? Nek ana berarti cowok tenan. Nek ra ana Pak, iku dipertanyakan. Ana, ya ana berarti cowok tenan. Terus selanjutnya muncul jerawat, mulai jerawatan sithik-sithik. Jerawate metu sithik-sithik. Bapak Uzin biyen iku mulai kelas 6 ada jerawate sithik-sithik, sitak. Bareng SMP MTS uwaki. Terus yang terakhir mimpi basah atau ihtilam. Mimpi basah itu apa, Pak? Iki bukan saru nggih, tapi iki jenenge belajar. Bukan ngompol, ini bahasa bukan ngompol. Saru nggih, tapi iki jenenge belajar. Bukan ngompol, ini bahasa bukan ngompol. Sekarang tadi sudah cowok, ini yang cewek. Sandal balik pada anak perempuan. Yang pertama apa? Coba dibaca. Tumbuh tinggi dan besar secara cepat, terutama di bagian dada dan pinggul. Pinggul loh, ini ngomong. Dada yang anu, gak apa-apa gak saru, hanya jangan belajar. Terus yang kedua, mulai menstruasi. Apa itu menstruasi? Keluarnya darah
wong wedok iku untuk diskon, ora so. Sampai headnya selesai rambut. Terus yang ketiga, mulai tumbuh rambut halus, ketiak dan terkemaluan. Terus muncul jerawatan ini. Kelas 6 kayak sama saya udah jerawatan. Itu tandanya sudah mengalami haid atau menstruasi. Terus yang selanjutnya suara menjadi halus. Yuk, kita refreshing dulu, breaking ya. Tepuk semangat dulu ya, biar semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Sekarang, ketika kalian sudah mengalami yang namanya usia balik, sudah masuk usia balik, itu pasti sudah memiliki kewajiban, sudah memiliki tuntutan. Tuntutan yang kewajiban yang apa? Yang pertama, wajib hukumnya sholat sampai dewasa. Terus kewajiban lagi ketika sudah memasuki usia balik, yaitu melaksanakan yang namanya puasa Ramadan. Terus lagi yaitu menjaga kebersihan. Maksudnya apa, Pak? Karena ketika kalian sudah balik itu harus sering menjaga kebersihan. Selanjutnya menjauhi larangannya. Selanjutnya yaitu menutup aurat bagi anak perempuan, mobil khusus anak perempuan. Kalian apa? Nek dewasa, nek balik itu kalian harus menutup aurat. Auratnya anak cewek dari mana sampai mana? Ada yang tahu? Semua badan dari ujung kepala sampai ujung Kepala kaki. sampai ujung. Kecuali buka sama selatan. Nah, ya. Jadi auratnya anak perempuan itu dari ujung kepala atau rambutnya sampai ketok. Itu berarti harus berjilbab sampai ujung kaki. Jika kalian mengalami haid atau mimpi besar itu dikenakan mandi wajib. Anak yang mengalami haid, dilihat papan tulisnya, atau mimpi besar itu sedang berhadas besar. Yang lihat, dan diperhatikan teman. Untuk bersuci dari hadas besar dan melakukan ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran, maka ia wajib mandi terlebih dahulu. Mandi setelah hadas besar disebut mandi wajib. Jadi ada aturannya, ada etikanya. Ketika kalian mengalami haid tuntas harus mandi besar, namanya mandi wajib. Kalau yang kedua mau lebar mau mimpi basah bilang dari terus mandi wajib. Caranya mandi wajib bisa kayak adus biasa, tapi kecuali seluruh badannya diguyur. Ini adus biar kalau diguyur ya, campuran, sikatan, campuran ya, yang sambil. Nah, saya ini niatnya, lihat niatnya. Coba dibaca bareng-bareng. Niat mandi wajib. Artinya bawahi
warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa judulnya menyambut usia baik? Menyambut adalah sesuatu yang akan kita hadapi, tapi kita menyambutnya dengan penuh sukacita karena setiap orang pasti akan mengalami masa baru. Nah, teman-teman, coba perhatikan gambar di sini ya. Pernahkah kalian berpikir apakah setiap orang akan terus tumbuh? Tentu dong. Nah, kalau begitu, di fase manakah kamu sekarang? Apakah masih anak-anak? Apakah masih bayi? Remaja? Udah dewasa atau sudah nenek-nenek? Nah, berapa sih umurmu sekarang? Coba kalian ingat-ingat, sejak kelas 1 sampai kelas 4, merasakan perubahan pada tubuhmu tidak? Tentu sangat berbeda. Dan sekarang kamu sudah besar. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan. Tadi video yang kalian lihat tentang sekilas dari dunia bayi. Sekarang kita akan mengerjakan tugas. Di sini Pak Udin punya tulisan, nanti kalian tugasnya itu mencocokkan kesesuaian antara tanda usia anak perempuan dan anak laki. Nah, ya. Jadi jangan. Masih ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4. Pas satu kelompok, satu tanyaan jawaban. Kita mau tidak? Nanti satu orang mewakili kelompok di sana di depan, dibacakan yang keras, terus kita ya baca sepilar. Dimulai dari kelompok 3, silakan maju depan. Namanya siapa, Mas? Ya sana, nyala. Mas, dibaca yang keras. Istilah bebas. Itu juga keras. Terus, gimana? Letaknya di mana? Itu tanda bisa gali putaran itu. Itu salah? Kasih tepuk tangan. Tepuk tangan halus. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, halus. Kita lanjut kelompok 1. Silakan maju depan. Maju depan. Namanya siapa? Kayak menunjukkan. Baca yang keras. Baik atau luas? Diletakkan di mana? Tempatnya? Betul apa salah? Betul. Betul. Kamu selalu Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, halus. kelompok 2. Ayo, silakan maju ke depan. Sekarang namanya siapa? Sofi. Ini bukan. Baca yang keras. Suara menjadi lebih halus. Ya, halus mana? Letaknya mana? Ikut perempuan apa apa? Mulai untuk angkat. Tuh. Betul salah? Kamu selalu Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, halus. kelompok mana yang belum? Nah, ini kelompok 3 ya, kelompok 3. Kelompok 4. Namanya siapa? Namanya Ican. Tunjukkan. Baca keras. Jerawat itu tanda siapa? Putra putri. Salah. Tepuk salut. Di koreksi besar. Itu kan jerawat
kelompok 6. Maju. Balik dua. Kan. Baca Din. Oh, kalau bener. mulai tumbuh rambut lalu sakit wajah. Di mana? Tempatnya mana? Betul? Betul salah? Tepuk salu. Mulai kelompok 5. Namanya siapa Mbak? Mbak? Jihan. Beneran, bacanya keras. Suara menjadi lebih. Mana? Tempatnya? Betul apa salah? Tepuk salu. Di antaranya tanda usia balik anak perempuan dan tanda usia balik anak putra dan putri. Giling-giling ya. Ini perempuan itu mengalami head, terus suaranya jadi halus, muncul jerawat, ya ulangan begitu, terus keras, hilang, tumbuh rambut halus kita baca, suara menjadi lebih, itu di antaranya bedanya masih banyak. Nah sekarang tugas mandiri ya. Lihat nama restoran absen. Jadi LKPD itu lembar tugas untuk peserta didik di sendiri ini. Ada pengertian balik, nanti jawabannya di sini, di posisi sini ya, di sini. Pengertian balik mau apa? Kalau tidak, tanda-tanda menurut oke mau apa? Pengertian balik menurut biologi mau apa? Bagi perempuan apa? Sekarang kali apa? Kasih waktu 10 menit.
Sudah selesai, boleh dikumpulkan ya. Terima kasih atas yang mengerjakan. Kalau mau menunjuk secara acak satu anak untuk menyampaikan hasilnya ya. Acak, jadi mau Alifah mana Alifah? Bisa menyampaikan hasilnya. Alifah, terima kasih ya Alifah. Baca keras hasilnya. Membagikan salah satu pasal-pasal memasuki usia ketika itu mengalami berbagai perubahan tidak membutuhkan yang menandakan mereka keluar bekerja bebasan tanda tadi minum itu dikirim di dalam atau tidak baik atau dikeluarkan karangan orang yang terhadap saat perempuan maka tidak boleh pada puasa tidak boleh pada puasa tanda balik menurut maksud yang menjawab tidak tidak atau itu tanda suara tidak tidak mulai umur anggota untuk kita baca itu merawat tanda balik menurut lagi perempuan baik atau situasi seorang itu dibuat itu merawat. Terima kasih, jangan dulu. Tangan dong. Ayo, tepuk salut. Sebelah kanan, sebelah kiri, dua jempol. Kesimpulan materi pembelajaran hari ini apa? Kesimpulannya, bahwasanya anak yang sudah memasuki usia balik itu sudah memiliki tanggungan. Tanggungannya apa? Tadi sholat, puasa, terus menjaga kebersihan. Terus larangan juga, yang namanya sudah masuk usia balik juga memiliki larangan. Larangannya mau jika berhadas besar tidak boleh memasuki zina, tidak boleh berpuasa, tidak boleh melaksanakan sholat. Ya. Terus kesimpulan lagi yaitu tadi ada dua tanda-tanda untuk laki-laki dan tanda-tanda untuk perempuan secara biologi ya. Ada yang ingin ditanyakan? Pak? Bagaimana belajar hari ini? Senang apa senang? Senang? Ekspresinya bagaimana? Senyum. Yang dia kamera senyum. Terima kasih. Jadi untuk pelajaran kehidupan ditinggalkan ya. Untuk pelajaran berdebat yaitu mengerjakan soal asesmen sumatif kehidupan. Jadi anak-anak bisa mempersiapkan di rumah kehidupan mengerjakan soal asesmen sumatif halaman 40. Oke, silakan anak-anak berkelas mas. Titik topikku terkenal tepung sakinah. Amin. Dan ini Pak Udin merubah dari tepung usia balai. 1, 2, 3. Usia balai. Salam anak Indonesia Indah. Silakan ketua kelas yang ke depan menyiapkan teman-temannya. Bismillah.
Bisa langsung kelompok ini kelompok. Pertanyaannya apa? Masih seputar tadi tentang musyabbah. Apa yang dilarang ketika seorang bernadas besar? Ini apa ini? Sholat dan berpuasa. Nah, tidak boleh sholat terus. Tidak boleh puasa lagi. Masuk Masih pelan tadi. Tanda-tanda musyabbah kuno anak putih. Iya. Wah. Tanda ini. Salam jadi halu terus. Kan udah dilewat. Nah, di sini. Kait dan kembalinya. Nah, mana? Ada tanda musyabbah kuno anak putra. Biasa terus. Ya, terus. Ya, wes lah. Ini. Kabeh niat mandi wajib bareng-bareng oke. Terus. Oke.